Pada video kali ini, ada beberapa hal menarik yang perlu kita lihat. Pernyataan atau statement yang dilontarkan oleh seorang gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi, yang mana pada video kali ini menunjukkan betapa tinggi rasa emosional dalam menjaga kondisi ekologi daerah yang pada saat ini dipimpin olehnya. Mari kita simak video berikut ini. Orang kampung adat itu adalah orang yang menjaga alam. Dia menjaga gunungnya, hutannya. Maka gunung hutannya itu dia membagi 4 kualifikasi. 1, leuweung tutupan, tidak boleh dijamah oleh manusia. Yang kedua, leuweung titipan, ini juga tidak boleh dijamah. Yang ketiga, leuweung awisan, ini cadangan kalau manusia sudah kurang pangan. Yang keempat, leuweung garapan. Ini baru boleh digarap. Nah, kelompok adat itu hanya di sini, di leuweung garapan. Dia tidak boleh karena ini sakral masuk. Kenapa ini disakralkan? Untuk dijaga ekosistemnya tidak boleh terganggu. Ketika KDM ditanya alasan disakralkannya beberapa tempat tersebut, ini jawabannya, simak video berikut ini. Tidak boleh diganggu. Kenapa disakralkan? Karena di situ ada elang Jawa namanya, gitu kan. Di situ puncak-puncak habitat, bisa jadi di situ ada macan tutul segala macam. Kalau kamu naik ke atas, mereka terganggu. Burung yang lagi bertelur, kemudian ular yang lagi berganti kulit, atau lagi mengalami pertumbuhan, itu di puncak. Makanya lambangnya gunung. Gunungnya begini, itu puncak ketauhidan. Kalau dalam perspektif sudut pandang agama ya, artinya bahwa kita ini hidup sampai pada puncak. Kalau puncak itu kenapa tauhid? Kalau puncak itu satu, ahad. Kita bersenyawa dengan yang di puncak. Gitu loh, itu kalau pemahaman tauhid ya. Tapi kalau pemahaman alam ada, yang di puncak itu adalah sesuatu kesucian yang harus tidak boleh Anda ganggu. Ada mata air yang jernih. Pernyataan KDN pada video berikut ini bisa jadi sindiran buat mereka yang kurang memperhatikan alam. Simak videonya. Nah iya, karena kami sakralkan. Kenapa kami sakralkan? Kok ini berpikirnya hanya duit? Nah kemudian, kan itu tidak mengganggu. Loh, kata siapa? Orang bising. Kemudian di sini ada flying fox, apa tuh namanya kan? Ya, kan ya. Kemudian si hutan di situ dibelah. Nggak boleh, itu sudah kaki taman nasional. Kalau di bawah kita masih hormati, kalau di leuweung garapan nggak ada problem, tapi jangan masuk ke leuweung titipan. Pada video berikut ini, ketika ditanya soal nilai ekonomi, jawaban KDM bikin kita sadar suatu hal. Simak video ini baik-baik. Tapi bahwa ada nilai ekonominya di situ, bagaimana menjelaskannya? Pertanyaan saya adalah, nilai ekonomi apakah harus mengganggu nilai ekologi? Pertama pertanyaannya adalah, kalau ekologi terganggu, apakah ekonomi akan tumbuh? Ya, tidak. Malah justru akan merusak. Tetapi kalau ekologi dijaga, maka ekonomi akan tumbuh. Dan kita membangun hanya bukan buat diri kita. Ada masa depan yang harus dijaga, anak cucu kita. Anda bayangin aja, jangan ngomong Indonesia 2045. Kita ngomong Indonesia hari ini, Pak. Curah hujan itu belum tinggi 20-30 mm, belum ekstrim. Harusnya belum banjir seperti belum kemarin. banjir. Kita baru dikasih 20-30 mm, sudah kerepotan. Bagaimana kalau suatu saat 5 tahun ke depan ada curah hujan 50 mm? Sanggupkah kita menahan? Kesombongan kita tentang ekonomi, kesombongan kita tentang fiskal yang dimiliki, mampukah kita merecovery? Tidak. Pada video terakhir, disinilah letak emosional seorang gubernur dalam menjaga tanggung jawabnya. Seperti apa? Ini dia. Jadi kalau ngomong nangis, saya nangis. Jadi bukan, ini urusan jiwa dan urusan tanggung jawab. Kenapa? Saya gubernur Jawa Barat. Artinya bahwa saya punya tanggung jawab terhadap seluruh ekologi yang ada di Jawa Barat. Memimpin, itu bukan hanya memimpin manusia. Memimpin itu memimpin yang bukan manusia. Bakteri kita pimpin, virus kita pimpin, mikroorganisme kita pimpin. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi manusia yang numpang di ekologi. Bukan ekologi yang numpang di manusia. Seluruh ekologi alam ini mereka tetap hidup tanpa manusia. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa ekologi.